Dalam rangkaian kegiatan ini apa saja yang akan dilakukan oleh DPD PPNI Kabupaten Simelu? Jadi untuk rangkaian kegiatan hari ulang tahun PPNI yang ke-49 ini yang dilakukan serentak seluruh Indonesia, untuk DPD Kabupaten Simelu kita mempunyai 3 rangkaian kegiatan. Di hari Jumat 17 Maret 2023 kita melakukan senam bersama masyarakat, kemudian dilanjutkan jam 15 WIB itu donor darah. Di hari Sabtu tanggal 18 kita melakukan kunjungan teman sejawat yang dalam keadaan sakit, itu di daerah Kampung Air dan Desa Ganting. Di hari Minggu tanggal 19 ada acara bakti sosial pembersihan area pantai di Desa Busung Indah. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan family gathering untuk teman-teman perawat se-Kabupaten Simelu. Ya. Jadi kita mempunyai visi yang pertama, kita maju bersama. Artinya seluruh perawat di Kabupaten Simelu ini solid dan maju bersama untuk membangun organisasi ini, sehingga kita harapkan organisasi ini bisa berwawasan global, kokoh, bermartabat dan dihormati oleh organisasi profesi lain. Kemudian mengenai misi, kita punya beberapa poin. Yang pertama itu bagaimana meningkatkan dan membangun citra profesi perawat di Kabupaten Simelu ini, sehingga masyarakat lebih mengenal apa itu perawat dan seperti apa organisasi perawat itu. Kemudian yang kedua, kita ingin meningkatkan peran dan kerjasama sumber daya manusia perawat itu di dalam organisasi PPNI ini. Kemudian dilanjutkan poin ketiga itu adalah kita ingin membangun kebersamaan lintas sektoral untuk bersinergi dengan profesi lain. Artinya apa? Artinya perawat ini tidak akan bisa berdiri sendiri melayani masyarakat. Artinya kita membutuhkan organisasi profesi lainnya. Yang keempat, saya dan kawan-kawan ingin mewujudkan organisasi profesi yang solid dan tangguh, tercipta tertib administrasi, kemudian sistem informasi yang baik sehingga pelayanan kepada anggota itu lebih maksimal. Seperti yang saya sampaikan waktu pembukaan hari ulang tahun PPNI yang tadi saya sampaikan, bahwa anggota DPD PPNI Kabupaten Simelu ini hampir mencapai 1.000 orang dan 70%-nya itu tenaga non-ASN. Kita mencoba menyampaikan ke pemerintah daerah untuk memperhatikan dan memperjuangkan status kawan-kawan sejawat perawat kita tersebut. Bahkan ada yang bekerja di instansi pemerintah 6-10 tahun itu masih berstatus bakti. Dan ada berita buruk yang kami dapat bahwa akan ada wacana penghapusan tenaga kontrak dan honorer. Dan itu seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan tidak terjadi kepada sejawat perawat kita yang ada di Kabupaten Simelu. Dalam wacana satu perawat satu desa, satu perawat di satu desa, itu merupakan salah satu program pemerintah juga yang akan bisa mengurangi persentase yang kita bilang tadi. Kami harapkan itu bisa diwujudkan di Kabupaten Simelu juga. Ya, kalau bisa untuk di Kabupaten Simelu khususnya yang jauh-jauh, kalau bisa itu disiapkan oleh desa-desa, kepala desa yang di sana, meminta kepada pemerintah agar ditetapkan dua perawat untuk satu desa, sehingga mereka-mereka yang bekerja di sana bisa optimal melayani masyarakat di sana. Terkait peran pemerintah terhadap perawat ini, memang di sisi lain itu sudah dibuktikan, seperti halnya kepada teman-teman kita yang tadi ada yang honorer, ada yang masih status bakti. Memang setelah hasil koordinasi kemarin pada saat Pak PJ Bupati Simelu
menyampaikan pada kegiatan musda, artinya beliau akan terus dan terus memperjuangkan terkait kesejahteraan perawat pada khususnya di Kabupaten Sulu. Artinya harapan organisasi dan harapan pemerintah itu sebenarnya sama. Tapi di sisi lain kan pemerintah ini kan banyak hal-hal yang dipertimbangkan. Dalam artian proses tersebut tidak semudah membuat kita tengah. Jadi kita tetap mengkawal sejauh mana perhatian pemerintah ini terhadap profesi perawat yang saat ini merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Teman-teman perawat ini mungkin harapannya dia tidak hanya mengharapkan itu, dia ada kesejahteraan yang berkelanjutan. Ada kepastian ya? Ada kepastian yang lebih lanjut mengenai akan status mereka, seperti hal yang disampaikan Ketua DPD tadi. Banyak perawat-perawat kita, contohnya kayak di rumah sakit dan di puskesmas, itu dari masalah segi tunjangan prestasinya, kalau dibilang itu TPP gitu Pak ya, atau sekarang diganti dengan remot yang bulan lalu kan ada terjadi pemotongan. Jadi banyak keluhan kawan-kawan kita, dan kami merasa perawat-perawat kita itu sudah bekerja bahkan tidak sesuai lagi dengan jam kerja yang ditentukan. Malahan di tempat kita itu masih bekerja dari pagi sampai siang dengan pendapatan tambahan itu tadi yang sudah dikurangi Pak. Yang kedua, saya lihat karena saya pun di rumah sakit, banyak kawan-kawan kita juga mengeluh di mana uang malam itu hanya dibayarkan sekitar 25.000. Kami mohon agar untuk kesejahteraan DPK RSUD Semelu agar dapat diperhatikan, karena berhubung dengan kemajuan saat ini dan naiknya harga BBM, saya rasa dengan pembayaran 25.000 itu sudah tidak layak. Sangat tidak layak. Sangat tidak layak. Kami mohon itu dapat diperhatikan. Mana tahu ada program-program pemerintah yang bisa menampung permintaan kami ini, seagar semua perawat di Semulu ini kesejahteraannya bisa terpenuhi semua. PPN ini kan merupakan sebuah organisasi yang bertujuan sebagai wadah, sebagai tempat dari para perawat ini mengadukan nasib, memperjuangkan nasib. Salah satunya memperjuangkan hak-hak dalam profesinya. Ini mohon ditanggapi sedikit itu. Akan membuat namanya program kerja. Nah, ide-ide yang atau saran atau apapun itu akan disampaikan ke DPD oleh anggota itu melalui DPK. Nah, kemudian ide atau misalnya saran atau gagasan lagi sampaikan oleh anggota akan kita terima. Kemudian kita masukkan dalam program kerja yang akan kita sampaikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mungkin seperti itu. Hasil musda ketiga DPD PPN Kabupaten Sulu bahwa setelah ketua terpilih akan dibentuk namanya tim formatur yang terdiri dari 7 orang yang diputuskan di sidang pleno musda 3 DPD Kabupaten Sulu. Kemarin kita sudah melakukan rapat sidang pleno, sudah mendapatkan hasil dan disetujui seluruhnya oleh tim formatur, dan akan kita usulkan untuk penerbitan SK ke DPW Provinsi Aceh. Menjalin komunikasi ataupun hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain, organisasi lain termasuk pemerintahan Kabupaten Sulu, sejauh mana yang sudah ditempuh? Kita upayakan, akan tetapi kembali lagi sekarang baru ada ketua terpilih. Artinya setelah ada pengurus, baru kita membuat program-program yang saya sebutkan tadi. Rancangan artinya masih dalam susunan, belum ada kepengurusan. Setelah ada kepengurusan, barulah program tadi akan kita jalankan.
menjabat sebagai guru lebih kurang ada 13 tahun ya. Iya. Nggak salah. Nah, tentunya kan dia punya program nih. Iya. Sebelumnya sudah ada yang sudah dijalankan dan mungkin ada yang ingin dijalankan. Kira-kira apa saja program yang masih tertunda dari ketua sebelumnya untuk dilanjutkan ke depan? Jadi masih ada kemarin anggota perawat itu yang belum terdaftar sebanyak 200 orang. Dan kita tetap menerima masukan dari pengurus lama tentang apa-apa saja yang mesti kita lakukan atau program yang tertunda dari sebelumnya. Pertanyaan kami, apa pentingnya semua perawat itu terdaftar? Baik. Jadi kalau masalah perawat itu penting tidak terdaftar, itu sangat penting untuk legalisasi dia bekerja. Contoh, apabila dia bekerja membutuhkan namanya surat tanda registrasi dan surat izin praktek perawat. Bila dia tidak terdaftar, maka dia tidak dapat yang namanya SDR tadi ataupun tidak mendapatkan yang namanya SIPP tadi. Berarti terdaftarnya perawat ke dalam sistem informasi ini sangat penting, Pak. Sangat penting. Ya. Nah, itu yang menjadi salah satu prioritas Iya. program ke depan.